Saudara, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memastikan pemerintah akan mengembalikan uang konsumen yang kelebihan bayar akibat penerapan PPN 12% di luar produk barang dan jasa mewah. Kami kutip dari Kompas ID, Dirjen Pajak Suryo Utomo bilang kalau sudah ada kelebihan yang dipungut akan dikembalikan. Caranya bisa bermacam-macam. Secara teknikalitas kami atur yang jelas hak wajib pajak pasti akan dikembalikan. Hak negara kami pastikan masuk, tetapi hak wajib pajak yang bukan hak negara juga kita kembalikan. Suryo Utomo menjelaskan cara pengembalian bisa bermacam-macam. Bisa pengembalian ke yang bersangkutan atau pengusaha atau memperbaiki faktur pajak. Meskipun kenaikan PPN 12% secara umum dibatalkan dan hanya berlaku pada barang dan jasa mewah, namun pengumuman pembatalan di detik-detik pergantian tahun berdampak pada transaksi yang terlanjur berlaku di awal tahun 2025. Lebih lengkap sudah bergabung analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ajib Hamdani. Pak Ajib, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Okta. Pak Ajib, sebelum masuk ke barang dan jasa mewah kena PPN, kita konfirmasi dulu Pak soal situasi di lapangan saat ini. Informasi yang Kompas Bisnis dapatkan di lapangan ada fenomena transaksi terlanjur kena PPN 12%. Nah, gimana sih Pak ini bisa terjadi? Apakah di lapangan masih ada kesimpang siuran informasi soal kenaikan PPN 12% ini? Kalau konteks ada kemungkinan karena sudah terlanjur di setup 12% misalnya, itu sebenarnya menjadi hal teknis sebenarnya Mbak Okta. Walaupun akan ada potensi problem juga. Misalnya, memang betul tadi Pak Dirjen Pajak menyampaikan itu bisa dikembalikan sepanjang pajak PPN yang dipungut itu dalam sebuah rangkaian proses produksinya. Tapi ini menjadi problem ketika yang dipungut adalah konsumen akhir. Contoh, misalnya kita membeli barang di minimarket misalnya, itu juga sebenarnya kena PPN. Sekarang kalau sudah terlanjur bayar seperti itu, cara membalikannya gimana? Yang beli siapa kan belum tentu teman-teman pemilik minimarket tahu gitu. Nah, jadi sekali lagi yang disampaikan oleh Pak Dirjen Pajak pun juga masih menyisakan problem kalau pemungutannya itu di masyarakat pengguna akhir. Karena kita belum tentu bisa mengidentifikasi siapa yang membayar pajak tersebut. Itu dan itu relatif manageable kalau hanya sesederhana itu sebenarnya Mbak Okta. Tapi sebenarnya begini, satu dan hal pertama yang perlu kita sampaikan adalah bahwa sebenarnya dunia usaha pun sebenarnya mengapresiasi bagaimana komitmen Pak Presiden Prabowo untuk membuat sebuah kebijakan yang pro dengan daya beli masyarakat dan tidak membuat konstruksi kemampuan daya beli. Makanya dengan kebijakan agar bagaimana PPN yang dibayarkan oleh masyarakat dan pengguna akhir itu setara, tetap dengan 11%. Narasi itu kami sangat mengapresiasi dan dunia usaha mendukung sepenuhnya agar ini menjadi bagian dari insentif fiskal pemerintah untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik di 2025. Tapi Mbak Okta, kalau kemudian kita mengcapture kondisi di lapangan, kalau kita memotret kondisi di lapangan, sebenarnya kebijakan ini menyisakan beberapa masalah. Paling tidak kami mencatat ada 3 masalah Mbak Okta. Pertama, itu bahwa yang namanya PPN adalah sebuah jenis pajak yang tidak langsung. Pajak yang tidak langsung berarti apa? Masyarakat dan pembayar akhir yang menjadi wajib pajaknya, tapi dalam proses pemungutan, penghitungan dan pengadministrasian dan nanti menyetorkan ke negaranya, itu yang membantu negara adalah pengusaha Mbak Okta. Sekarang kemudian ketika pada tanggal 31 Desember malam, Presiden mengeluarkan pengumuman dengan mekanisme tarif pajak tetap 12%, tapi dasar pengenaan penghitungannya adalah 11/12, ini menjadi problem di lapangan Mbak Okta. Karena akan ada jutaan transaksi yang akan confused dalam konteks aplikasinya. Sekarang Mbak Okta bisa bayangin, ketika pengusaha ingin membantu pemerintah untuk mengumpulkan uang ke negara, PPN dan PPNBM ini tahun 2025 hitungan kita tidak kurang di angka 800 triliun. Mbak Okta, dari pajak ini aja. Nah, sekarang ketika pengusaha membantu pemerintah mengumpulkan uang buat negara, tapi potensi masalah kita tinggi. Karena ketika misalnya kita terjadi salah kode faktur aja, atau salah penghitungan DPP, dan segala macam, kita bisa kena sanksi loh. Dan bahkan bisa aja faktur yang ada tidak diakui dan lain-lain. Jadi poin pertama yang kita kritisi adalah, memang betul ini memberi sebuah dampak positif terhadap 280 juta penduduk Indonesia yang akan melakukan konsumsi
barang dan jasa. Tapi ini menyisakan masalah buat jutaan pengusaha yang menjadi pengusaha kena pajak dan menjadi partner pemerintah untuk mengumpulkan uang buat negara. Oke. Jadi harapannya adalah seharusnya pemerintah juga duduk bareng dengan pengusaha. Itu poin pertama Mbak Okta. Poin kedua, ini yang lebih krusial. Kalau kita dengar narasi dari Pak Presiden Prabowo bahwa PPN 12% setara angka itu hanya dibayarkan untuk barang mewah. Tapi aplikasinya enggak Mbak Okta. Pemerintah harus memberikan informasi ini secara utuh kepada masyarakat. Sebagian sektor dan sebagian komoditas itu tetap kena pajak setara 12% yang sebelumnya sudah memakai namanya DPP dengan nilai lain. Karena kan dalam tanda petik ya, penyiasatan mekanisme 11/12 itu memunculkan istilah DPP atau dasar pengenaan penghitungan dengan nilai lain istilahnya. Problemnya adalah ada sebagian sektor dan sebagian komoditas yang sudah melalui mekanisme DPP juga. Artinya kemudian komoditas dan sektor itu tidak bisa memakai fasilitas setara dengan 11%. Contoh, kita berjualan emas, itu nggak bisa. Agent travel atau travel agent, itu nggak bisa Mbak Okta. Nanti mereka tetap setara dengan 12%. Termasuk freight forwarder misalnya. Nah, jadi sebenarnya pemerintah harus membuat narasi yang utuh kepada masyarakat bahwa PPN 12% ini tidak hanya untuk barang mewah, tapi juga untuk sebagian komoditas yang memang sudah memakai penghitungan atau nilai lain. Nah, ini yang jadi sekali lagi narasinya pun juga tidak tepat juga di lapangan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir Mbak Okta, gini loh, selama 3 hari ini, tanggal 1, tanggal 2, dan 3, itu kan pemerintah sudah memberlakukan namanya core tax. Tapi coba kita lihat di lapangan. Itu mungkin dari 10 orang yang mau login paling cuma 1 atau 2 orang yang masih bisa. Artinya ini menjadi sebuah potret bahwa pemerintah pun secara infrastruktur belum siap. Sekarang ketika infrastruktur belum siap, kok kemudian pemerintah membuat aturan yang begitu complicated. Ini menjadi double kill buat pengusaha ini Mbak Okta. Kita kena hal yang sangat complicated di lapangan, kemudian kita juga membantu pemerintah. Karena sekali lagi dalam konteks PPN, pengusaha adalah partner dan pembantu pemerintah untuk mengumpulkan uang buat negara. Ini yang menjadi harapan kita Mbak Okta, bahwa pemerintah masih menggeser dan menyisakan banyak masalah dan bahkan potensi masalah. Kalau seperti ini terus diberlakukan, kami yakin tahun 2025 akan banyak sekali pemeriksaan buat wajib pajak, banyak sekali pemeriksaan buat pengusaha-pengusaha yang membantu pemerintah dalam memungut pajak. Dan ini yang tidak kita harapkan, karena sanksi itu akan luar biasa Mbak Okta. Nah, baik Pak Ajib, kami tangkap. Jadi artinya menurut Apindo ini kan secara infrastruktur sebenarnya belum siap, narasi utuh juga belum disampaikan oleh pemerintah. Tadi juga soal pengembalian ini menjadi suatu kebingungan. Artinya Pak, kalau menurut Apindo, apa skema yang paling logis, yang paling ideal untuk pengembalian pajak yang tadi sudah terlanjur dibayarkan oleh masyarakat ketika di pergantian tahun itu? Karena yang menjadi catatan adalah pengumumannya malam hari. Bisa aja kayak besoknya ini orang udah pada cuti dan sebagainya. Sementara sistemnya tadi juga seperti disebut oleh Pak Ajib, sistem ini sudah ada begitu untuk menghitung 12%-nya itu tadi. Iya. Makanya begini Mbak Okta, dari awal Apindo mengusulkan bagaimana agar pemerintah ini setidaknya menunda atau sebenarnya paling bagus membatalkan kenaikan tarif 12%. Karena misalnya begini, ini kalau menaikkan PPN menjadi 12% seluruhnya yang menderita 280 juta orang. Tapi kalau dengan mekanisme seperti sekarang 12% tapi dari 11/12, yang dalam tanda petik yang bingung dan potensi bermasalah itu jutaan pengusaha kena pajak yang membantu pemerintah. Tapi sebenarnya kalau pemerintah sekali ngeluarin perpu aja, ya paling itu cuma diskusi antara presiden dan kemudian DPR 500-an anggota, selesai sebenarnya di meja itu. Gitu. Oke, artinya pengembaliannya seperti apa Pak ke masyarakat terutama yang sudah membeli tadi? Oh, kalau ke masyarakat belum ada mekanisme Mbak Okta. Mekanisme yang ada itu adalah untuk sebuah proses produksi. Jadi begini, PPN ini kan pajak bertingkat. Jadi sebuah proses produksi di setiap level itu kan bayar PPN sebenarnya. Kalau dalam sebuah rangkaian proses produksi bisa. Karena dia tahu siapa suppliernya, siapa yang kemarin dipungut dan lain-lain bisa dikembalikan. Tapi bagaimana kalau yang sudah membayar itu masyarakat akhir? Itu kan nggak teridentifikasi. Jadi ini juga tidak sesederhana. Kalau orang sudah bayar kemudian dikembalikan. Iya kalau kita tahu siapa yang membayar. Kalau karena sekali lagi misalnya kita beli air mineral aja deh. Itu sebenarnya kita sudah bayar PPN. Kita minum kopi aja deh. Kopi sase misalnya. Itu juga bayar PPN sebenarnya Mbak Okta. Banyak sekali produk yang juga sebenarnya kita konsumsi setiap hari. Kita mandi, pakai sampo, pakai sabun, itu bayar PPN semua. Sekarang kalau mereka udah telanjur beli itu. Sekarang bagaimana pengusaha atau pemerintah mengidentifikasi yang sudah bayar siapa? Tidak sesederhana itu untuk mengembalikan yang sudah terlanjur dibayar misalnya Mbak Okta. Jadi sekali lagi
itu pun sebuah masalah yang belum ada formulasi baku untuk menyelesaikannya. Demikian Mbak Okta. Oke, kalau tadi dari kalau bisa di tingkat produsennya atau di tingkat produksi kan sebetulnya lebih mudah untuk tracingnya. Kalau di tingkat masyarakat dari Apindo ada usulankah Pak untuk yang lebih mudahnya pemerintah untuk bisa menebus tadi atau menggantikan tadi PPN yang sudah terlanjur terbayar seperti apa? Ada masukan nggak dari Apindo? Sebenarnya begini, problemnya itu nanti akan ada di pengusaha Mbak Okta. Kenapa? Karena misalnya nih tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 katakan hari ini pun belanja terlanjur 12%, uang itu kan belum langsung masuk ke negara. Akan dihitung lagi oleh para pengusaha di internal itu. Nanti yang masuk ke negara pasti udah hitungan benar. Karena kalau pengusaha kan menghitung. Jadi mekanisme dia membantu di 3 hal. Memungut, menghitung dan mengadministrasikan serta terakhir menyetor. Ini kan belum setor ke negara sebenarnya Mbak Okta. Ini masih proses pemungutan. Nanti ribetnya di penghitungan. Jadi beban ini masih ada di pengusaha sebenarnya. Sekarang kalau pengusaha selalu mengembalikan, seperti tadi Mbak Okta sampaikan, kalau di proses bisnis bisa, proses produksi bisa, tapi ke masyarakat pengguna akhir yang tidak ada data dan identifikasi penggunanya, ya nggak bisa juga. Begitu Mbak Okta. Oke, tadi menarik soal bebannya ada di pengusaha. Artinya dari Apindo nih melihat bahwa Apindo udah jadi partnernya pemerintah begitu, tapi justru dibebankan untuk pengembalian pajak. Nah sebetulnya Pak, sudah ada pembahasan atau duduk bersama belum dengan pemerintah soal bagaimana skema atau misalnya antisipasi jika terjadi tadi transaksi yang dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2025? Mbak Okta, dari beberapa bulan sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa ini akan menjadi potensi masalah ketika tidak ada sebuah regulasi yang clear. Tapi kemudian kita mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggal 31 Desember 2024 jam 18.00 pengumuman secara langsung dari Pak Presiden. Tanggal 1 Januari libur, ini tanggal 2 dan kemudian tanggal 3, ini belum ada pembahasan bersama. Harapan dunia usaha Mbak Okta, pemerintah, ini ada 3 unsur. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Harusnya pemerintah duduk bareng dengan perwakilan masing-masing pengusaha maupun masyarakat. Sehingga ada sebuah mekanisme, lahirlah sebuah regulasi yang bisa dikawal dengan baik, secara fisik juga bisa mendorong perekonomian, tapi tidak menyelesaikan masalah apakah di masyarakat maupun di pengusahanya. Demikian Mbak Okta. Tapi poinnya adalah pengusaha selalu mendukung bagaimana gagasan Pak Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Demikian Mbak Okta. Oke, artinya pembahasannya waktu itu di tingkat mana Pak? Maksudnya di apa? Antisipasi yang seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah ke Apindo? Ini kalau kami melihat ini seperti rumus tidak ada kajian akademik yang bisa dieksersis bersama-sama. Kenapa sampai ada rumus 11/12? Karena coba kalau kita kaji secara akademik, ini nggak ada rumus 11/12. Coba kalau kita, ini masih mending kalau transaksi dalam negeri Mbak Okta. Coba kalau kita impor barang. Kalau kita impor barang mengenakan tarif 12% dari barang partner kita dari luar negeri, mereka juga pasti bingung dengan model penghitungan seperti ini gitu. Ini belum pernah ada rumusnya, nggak ada teorinya. DPP 11/12 kali 12%, hanya untuk ngejar bagaimana pembayaran setara dengan 11%. Oke. Nah, kita pikir regulasi ini tujuannya baik, tapi kesimpulan akhirnya masih belum presisi di lapangan. Demikian Mbak Okta. Oke, Pak Ajib, kita ke keputusan pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12% secara umum dan hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Tanggapan Apindo seperti apa? Seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari adanya keputusan ini, Pak? Dampaknya sekali lagi lari ke pengusaha, dan pengusaha tahun 2025 akan banyak sekali yang kena pemeriksaan dan kena sanksi perpajakan. Pengusaha yang menjadi partner pemerintah untuk mengumpulkan uang kira-kira 800 triliun buat negara, tapi malah potensi kena sanksi ketika melakukan aspek administrasi yang begitu rumit dan begitu complicated yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi kebijakan ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat luas, tapi dampaknya adalah kepada pengusaha yang menjadi partnernya pemerintah. Demikian Mbak Okta. Oke, artinya di situ bagaimana aturan dari pemerintah atau regulasi ini kan juga tentu memiliki konsekuensi, Pak. Nah, konsekuensinya terhadap iklim investasi ke depannya seperti apa yang dilakukan oleh Apindo? Begini, coba kalau kita lihat bagaimana tentang kenapa investasi di Indonesia ini catatan-catatan khususnya adalah berbicara masalah kepastian. Baik kepastian hukum maupun kepastian ekonomi seperti ini. Kalau berbicara potensi ekonomi, berbicara return on investment, kita ini sangat luar biasa. Kita punya local domestic demand nomor 4 besar dunia misalnya. Tapi kemudian kepastian-kepastian seperti ini yang membuat dunia usaha ini selalu geleng-geleng Mbak Okta. Bagaimana mungkin ada sebuah keputusan sangat besar, melibatkan jutaan transaksi, melibatkan jutaan pengusaha yang menjadi partnernya pemerintah, tapi dikeluarkan dengan model seperti ini gitu loh. Ini model yang sangat aneh menurut kita. Jadi sekali lagi tujuannya baik, kami memahami itu. Tapi sebuah niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Dan itu yang belum kita lihat secara presisi di lapangan Mbak Okta.
Oke, Pak, kalau kita melihat bagaimana target dari pemerintah ada 13.000 triliun target investasi, mungkin nggak Pak dengan adanya situasi yang seperti sekarang ini pengusaha bingung, PPN juga ibaratnya tadi kalau dikatakan oleh Apindo ini nampaknya narasinya belum utuh ke masyarakat. Ya, 13.000 triliun itu kan akumulasi investasi sama dengan tahun 2029 nanti kalau kita ingin membuat lompatan pertumbuhan ekonomi sama dengan 8%. Achievable atau tidak itu tentunya ada kementerian teknis yang akan selalu mengeksersis, ada kementerian teknis yang akan selalu mendorong itu terutama di Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Kami percaya dengan senior, dengan Bang Rosan bahwa beliau bisa memformulasikan kebijakan-kebijakan yang pro dengan investasi. Tapi problemnya begini Mbak Okta, Kementerian Investasi dan Hilirisasi tidak bisa berdiri sendiri. Ada kebijakan fiskal yang diatur oleh Kementerian Keuangan yang juga akan berpengaruh terhadap investasi itu sendiri. Nah, jadi ketika kemudian Kementerian Investasi mendorong kemudian berinvestasi, tapi kemudian ada disinsentif fiskal dan disinsentif regulasi yang complicated seperti ini akan menjadi catatan khusus buat kita bersama tentunya Mbak Okta. Tapi kalau kemudian ditanya seberapa besar pengaruhnya, kita akan kaji terus dan justru harapan kita adalah ini masih awal tahun, pemerintah harusnya dalam bulan ini juga, dalam bulan Januari itu kembali mengevaluasi sistemnya. Kalau memang tidak applicable di lapangan, harusnya membuat sistem yang lebih praktis dan applicable. Demikian Mbak Okta. Oke, Pak Ajib, soal bagaimana pelaksanaan PPN yang naik untuk barang dan jasa mewah, kemudian tadi soal iklim investasi, apa yang ingin disampaikan oleh Apindo ke pemerintah di situasi saat ini? Pertama begini Mbak Okta, pemerintah punya tanggung jawab moral bahwa untuk kembali menginformasikan bahwa kenaikan tarif 12% ini bukan hanya untuk barang mewah. Sebagian barang, sebagian komoditas, sebagian sektor tetap kena pajak setara 12% atau naik. Itu yang poin pertama. Jangan kemudian kita melakukan informasi dan memberikan narasi kepada masyarakat nggak utuh gitu. Karena ketika informasi yang nggak utuh, nanti kasihan pengusahanya yang dia akan memungutnya dari masyarakat. Kasihan pengusahanya nanti dia membantu nyetor ke negara gitu. Karena mereka akan berhadapan dengan masyarakat ini. Harapan kita begitu Mbak Okta. Itu yang pertama berbicara narasi. Terus yang kedua, pemerintah harus mendesain ulang tentang formulasi tarif PPN. Itu poinnya. Dan harapan kita dilakukan secepatnya, bulan Januari ini harus segera dilakukan secepat mungkin karena sebuah level peraturan Menteri Keuangan itu bisa berubah setiap saat. Nah artinya ruang perubahan itu sangat mungkin ada dan dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi maupun insentif fiskal yang applicable di lapangan. Demikian Mbak Okta. Oke, Pak Ajib, artinya kalau kita melihat bagaimana sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 31 tahun 2024 itu kan tarif PPN 12% untuk barang mewah akan berlaku penuhnya per 1 Februari 2025. Nah, bulan ini bisa dikatakan ya masih masa transisi. Cukup nggak Pak 1 bulan untuk pelaku usaha? Apa dampaknya untuk industri? Ya, PMK 131 memang bilang begitu. Bahkan harapan kita sebelum Februari PMK 131 itu kalau bisa dievaluasi ulang Mbak Okta. Oke, artinya apa yang menjadi poin yang yang menjadi fokus dari pengusaha soal ini di masa bisa dikatakan di masa transisi ini di bulan Januari ini? Tarif pajak kembalikannya ke 11%. Itu paling praktis, karena ini seperti begini loh, kesannya itu kan ini dalam tanda petik ya, ini menyiasati kebijakan, tapi pengen nyari jalan tengah biar masyarakat juga tidak bergejolak, tapi kemudian menyisakan masalah di tengah gitu. Nah menyisakan masalah di tengah ini tidak dipaparkan secara umum oleh pemerintah. Ini yang kemudian semua masalah bertumbuh di pengusaha Mbak Okta. Sekarang kalau kebijakannya seperti ini, tahun 2025 akan banyak sekali pemeriksaan. Akan banyak sekali problem-problem di pengusaha. Iya kalau kemudian petugas-petugas pajaknya baik-baik. Coba kalau ini kan petugas pajak juga banyak macam. Ini jadi rawan akan ada perbedaan perlakuan. Satu tempat mungkin diberikan diskresi, oke deh nggak apa-apa deh. Tapi tempat lain kalau mereka saklek kita bisa kena masalah. Itu yang menjadi problem Mbak Okta. Jadi harapan kita adalah pemerintah mengevaluasi bagaimana membuat kebijakan yang pro dengan masyarakat tapi juga pro dengan pertumbuhan ekonomi, dalam konteks ini juga menggandeng pengusaha. Demikian Mbak Okta. Oke, perlu pengkajian yang lebih komprehensif soal bagaimana tadi yang dikhawatirkan adalah adanya banyak pemeriksaan kemudian juga bisa kena sanksi perpajakan ke pengusaha. Ini juga menjadi suatu kekhawatiran juga untuk dunia investasi. Tentu kita nantikan bagaimana keputusan pemerintah terkait dengan ini, melihat bagaimana situasi kebingungan yang dihadapi oleh pengusaha. Terima kasih analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Pak Ajib Hamdani sudah bersama di Kompas Bisnis.